Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Eris Naini dari Prodi PAI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam atau yang disingkat dengan IP yang diampu oleh dosen Bu Mawaddah. Baik, di sini saya akan mempresentasi makalah yang berjudul Tarbiyah, Ta'lim, dan Takdir. Baiklah, sebagai pembahasan awal, pendidikan merupakan hal yang sangat tragis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban Islami. Bahkan ayat yang pertama kali yaitu mengenai pendidikan. Sangat jelas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mengenai pendidikan. Hingga proses dakwah Rasulullah dalam menyiarkan Islam tidak pernah lepas dari pendidikan Rasul kepada para sahabat. Namun, konsep dan teori pendidikan mengalami sebuah perdebatan hangat bagi para ahli dan ilmuwan. Peran pendidikan yang semakin disadari pentingnya dalam melahirkan sebuah generasi tidaklah cukup tanpa disadari oleh konsep yang benar. Maka secara umum, jika ditelaah setidaknya ada 3 terma yang digunakan Al-Quran dan hadis berkaitan dengan konsep dasar pendidikan Islam. Ketiga tema tersebut adalah tarbiyah, ta'lim, dan takdir. Baiklah, kita bahas pengertian yang pertama, yaitu tarbiyah. Kata robba memiliki beberapa arti antara lain yaitu mengasuh, mendidik, dan memelihara. Kemudian kata robba yang berarti memiliki, memimpin, memperbaiki, menambah, dan robba berarti tumbuh atau berkembang. Mengambil pengertian dari makna dasar dan kata-kata dasar tarbiyah tersebut, maka istilah tarbiyah yang ekuivalen dengan istilah pendidikan mempunyai pengertian sebagai usaha atau proses untuk menumbuh kembangkan potensi pembawaan. Jadi tarbiyah adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak, dan menyenangkan, tidak membosankan. Tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu menggunakan metode yang sudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ta'lim. Ta'lim berasal dari akar kata alama, yu'allimu. Yu'allimu dan ta'lim. Yu'allimu diartikan dengan mengajarkan dan ta'lim artinya pengajaran. Dan mu'allim atau pengajar yang berarti orang yang melakukan pengajaran. Terlepas dari perbedaan para pakar dalam menentukan istilah mana yang tepat untuk pendidikan Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah sebagai pedoman otentik dalam penggalian khanazah keilmuan. Menurut istilah-istilah tersebut, dalam kaitannya tidak dengan pengertian pendidikan, yakni meskipun tidak dalam bentuk masdar, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 24, yaitu Bismillahirrahmanirrahim waqfid lahuma jannahadzulli minar rahmati wa qur rabbir rahmahuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku dari waktu kecil. Dan mu'allim atau pengajar yang berarti orang yang melakukan pengajaran, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan penggunaan kata 'allama
atau ta'lim juga didapatkan pada hadis-hadis berikut, yaitu dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin ya'lamu waladahul Qur'ani fid dunya illa tauju abuhu bitijafil jannah ya'rafuhu bihi ahlul jannati bita'limihi waladihul Qur'ana fid dunya." Artinya, tidaklah seseorang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya di dunia kecuali ayahnya pada hari kiamat dipakaikan mahkota di surga. Ahli surga mengenalinya dikarenakan dia mengajari anaknya Al-Quran di dunia. Dan pembahasan selanjutnya yaitu takdib. Takdib berasal dari kata adaba, yu'addibu, dan ta'diban, yang berarti perilaku dan sikap sopan. Kata ini dapat membimbing manusia kepada sifat yang terpuji dan melarang sifat yang tidak terpuji. Adanya makna dari kata-kata dasar tersebut mengandung arti pendidikan yang lebih tertuju pada penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Hal ini didasarkan juga pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dabani Rabbi ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Selanjutnya, Al-Attas menyampaikan, dalam pendefinisian kita tentang makna, kita katakan bahwa makna adalah pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Karena pengetahuan terdiri dari sampainya baik dalam arti usuli dan wusul, makna di dalam dan oleh jiwa. Maka kita definisikan pengetahuan sebagai pengenalan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan sedemikian. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan tarbiyah, ta'lim, dan takdib. Tarbiyah merupakan proses pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, memberi petunjuk, bimbingan, dan penyempurnaan. Perasaan memiliki bagi anak didik baik jasad, akal, jiwa, bakat, potensi, penuh kasih sayang, penuh perhatian, kelembutan hati, sehingga menyempurnakan fitrah manusia, kesenangan, kemuliaan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ta'lim merupakan pemberitahuan dan penjelasan tentang sesuatu yang meliputi isi dan maksudnya sehingga berulang-ulang, bertahap, menggunakan cara yang mudah diterima, menuntut adab-adab tertentu, bersahabat, kasih sayang, sehingga muta'alim atau orang yang mencari ilmu, mengetahui, memahami, dan yang dapat melahirkan amal soleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, takdib. Takdib merupakan penanaman, pembinaan, penokohan akhlak dari diri anak atau manusia itu sendiri, sehingga dengan syariat Allah dan cara yang baik agar ia muta'adib, berhati bersih, berperilaku baik, beriman, beramal soleh, dan bertakwa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun persamaan-persamaannya, baik dari segi diskursus tarbiyah, ta'lim maupun takdim, merupakan satu konsep pendidikan dalam Islam, saling melengkapi dan tercangkup dalam tujuan pendidikan Islam yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tujuan pendidikan Islam yang prosesnya terdapat pada diri manusia itu sendiri, dalam arti yang umum mengisyaratkan adanya komponen-komponen pokok. Dalam pendidikan adanya isyarat bagi guru untuk meningkatkan diri. Prosesnya bertahap dan berkelanjutan, menuntut adab-adab tertentu dengan metode-metode yang mudah diterima agar dilakukan dengan baik dan bijak. Ada tujuan untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan akal merupakan menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Pendidikan jiwa mewujudkan insan muslim sempurna untuk taat beribadah, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, kesimpulannya dari presentasi yang saya sampaikan tadi tentang taklim, tentang tarbiyah, taklim, dan takdib, dapat disimpulkan bahwa tarbiyah adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak, dan menyenangkan dan tidak membosankan. Tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu menggunakan metode yang mudah diterima sehingga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan taklim merupakan sebuah proses yang terus-menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa, sehingga ia dibekali dengan berbagai potensi yang mempersiapkannya untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan takdib yaitu mengandung pengertian, yaitu penyempurnaan budi pekerti, dan kata takdib mengandung pengertian pengajaran ilmu dan pengetahuan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya, Arisnaini, PAI 5B. Dari makalah saya yang berjudul Tarbiyah, Taklim, dan Takdib. Semoga bahasa saya bisa dipahami dan mudah untuk dimengerti. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan jikalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Erisna ini menutup makalah ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.